Selamat berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai mencetak. Setelah kita membuat tabel-tabel yang demikian banyak, tabel-tabel tersebut selanjutnya akan kita cetak ke kertas. Untuk mencetak, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pastikan dulu bahwa tabel yang mau dicetak atau sesuatu yang mau dicetak, misalnya jurnal dalam contoh ini, file yang berisi jurnal tersebut haruslah dibuka terlebih dahulu. Nah, ini sudah Bapak buka. Ya. Ini tabel jurnalnya yang nantinya akan dicetak. Ya. Setelah dibuka, kita tentukan daerah yang akan dicetak. Ya, ini cara menentukannya di poin yang ke B, langkah yang ke B. Ya. Dalam hal ini kita diminta untuk ngeblok dari A1 sampai H39. Ya. Ini A1, H39. Ya, kita lihat. Ini adalah daerah jurnalnya. Setelah diblok, page layout, print area, set print area. Ya, jadi daerah yang akan dicetak ini sudah di blok ya. Kemudian langkah selanjutnya tentukan judul yang akan diulang di atas setiap halaman. Langkah C ini dilakukan apabila data yang akan dicetak itu lebih dari satu halaman. Kalau data yang akan dicetak hanya satu halaman, langkah yang C ini tidak usah dilakukan, tidak apa-apa. Ya. Maksud dari langkah ke C ini adalah, jadi kalau tabel ini kita cetak ke kertas lebih dari satu halaman, halaman pertama dia ada judulnya, ada ininya nih. Halaman kedua, kalau seandainya datanya banyak, judul ini tidak ada. Ya, judul ini tidak ada. Langsung isi tabel saja. Jadi halaman kedua itu tidak ada judulnya, jelek. Ya, jelek. Ya, apalagi kalau ada dua kolom yang isinya mirip. Ya, ini kayak ini kan isinya mirip. Ya, kalau ini kita hafal. Ya, yang pertama itu pasti debit, yang kedua itu pasti apa? Kredit. Kalau kita tidak hafal, ya bisa tertukar datanya. Sehingga orang berharap kalau datanya banyak dan dicetak lebih dari satu halaman, berharap di halaman kedua ada judulnya juga. Di halaman ketiga ada judulnya juga kalau seandainya sampai 3 halaman. Nah, langkah ke C ini ya digunakan agar halaman kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kalau dicetak tetap memiliki judul. Ya walaupun tabel kita datanya nggak lebih dari satu halaman, tapi Bapak sengaja memberikan perintah ini dengan harapan untuk kita praktek biar mengerti cara menjalankan perintah yang ke C ini. Ya. Nah, yang dimaksud dengan judul itu ada dua kemungkinan. Ya. Baris ke-1 sampai ke-5. Jadi yang diulang di setiap atas halaman 5 baris, atau yang diulang di setiap halaman itu ya, hanya baris 5 saja. Ya, terserah. Nah, kita coba ya. Page layout, kemudian print title. Ya. Kemudian ini di bagian sheet ya, ada row to repeat at top. Ya, row to repeat at top. Row to repeat at top itu maksudnya adalah apa? Baris yang diulang di atas setiap halaman. Terserah, kalau seandainya yang mau diulang adalah baris 5 saja, maka di sini kita tulis ya, A5 sampai H5. Tapi kalau yang mau diulang adalah baris 1 sampai baris 5, maka tulisnya adalah A1 sampai H5. Lalu oke. Nah, ini dia. Ya. Kalau kamu lihat, ya ini perintahnya. Yang C ya. Berikutnya adalah menentukan ukuran kertas. Page layout, ya, size. Nah, ini ukuran kertas.
Misalnya kita tentukan ukurannya ukuran kertas yang akan mau dipakai A4. Kemudian menentukan batas. Ya, batas. Sebenarnya bukan hanya batas ini, ada batas, centering, ya, centering, horizontally dan vertikali ini untuk centering biar terletak di tengah-tengah kertas. Kemudian menentukan header, biasanya digunakan untuk nomor halaman, ya, atau header atau footer. Untuk batas, ini Bapak pakai batas yang paling kecil, 0,3 inch. Ya, 0,3 atau 0,3 inch. Ini paling kecil. Lebih kecil dari ini akan mengakibatkan biasanya tulisan akan terpotong. Ya, jadi kalau kamu cetak page layout, P-nya hilang atau PAGE-nya hilang gitu ya, karena terlalu pinggir ke kiri. Jadi ini udah paling kecil ya. Ada beberapa printer yang sanggup sampai 0,25 atau 0,2 inci. Tapi 0,3 ini udah paling aman ya. Jadi kita pakai yang 0,3 inci. Nulisnya bisa 0,3, bisa 0,3 tergantung kepada Windows-nya. Kalau Windows-nya di setel dengan gaya Indonesia, nulisnya 0,3. Tapi kalau Windows-nya di setel dengan gaya Amerika, maka nulisnya 0,3. Kita akan praktekkan. Ya, ini bisa dilihat dari tampilan angka ini. Ini angkanya ditampilkan dengan format gaya Indonesia, yaitu pemisah ribuannya titik, desimalnya adalah apa? Koma. Berarti Windows Bapak disetting dalam kondisi gaya Indonesia. Jadi 0,3 tadi Bapak tulis menjadi 0,3. Kamu bisa coba juga ya, gaya Indonesia atau gaya Amerika. Nyobanya begini. Ini misalnya Bapak pakai titik 0, cari sel yang kosong ya. 0,3. Bapak tekan enter. Setelah tekan enter, kita lihat. Dia rata kiri. Kalau rata kiri, berarti ini dianggap bukan angka. Ya, ini bukan angka ini. Nah, kalau ditulis 0,3 dianggap bukan angka, berarti dia bukan gaya Amerika. Karena orang Amerika nulis koma itu pakai titik. Ini saya coba gaya Indonesia, 0,3. Enter. Tuh, angka itu rata ke kanan. Ya, karena dia rata ke kanan berarti ini angka. Berarti ini adalah gaya Indonesia. Jadi dia harus angka. Page layout, margin, ya, kemudian custom margin, otomatis dia masuk ke margin, ya boleh diklik lagi marginnya juga boleh, atau enggak juga enggak apa-apa. 0,3. Pakai kutip sebagai tanda inci, kutip 2 ya. Bukan kutip 1-2 kali ya, tapi kutip 2. Kemudian ini batas header dan footernya ya. Ini kalau ada headernya berarti ini nggak bisa 0,3 ya, harus lebih besar. Ini di sini Bapak menuliskan 0,3 kalau seandainya header dan footernya tidak ada, tapi kalau mau dipakai biasanya ini harus diperbesar ya. Misalnya ini 0,5 inci, ini 0,3 inci. Tuh, seperti itu. Tapi kalau nanti nomor halamannya mau ditaruh di footer di bawah, berarti ini topnya biarin 0,3, bottomnya adalah apa? 0,5, footernya 0,3. Nah, ini 0,3 juga nggak apa-apa karena nanti rencananya nomor halaman Bapak mau taruh di atas. Nah, kemudian kamu perhatikan di sini. Ya, ini kita anggap adalah tabel kita. Ini Bapak klik vertikali. Kalau vertikali diaktifkan, lihat tabelnya centering, terletak di tengah-tengah dari tinggi kertas.
Ya. Kalau nggak diaktifkan, dia rapat ke atas, rata ke atas. Ya. Kalau ini untuk centering lebar. Tuh. Biasanya yang dipakai hanya yang ini saja. Tapi kalau kamu mau dua-duanya juga boleh, nggak masalah. Ya. Bapak hanya pakai horizontal saja. Ya. Kemudian berikutnya header footer. Custom header. Header itu adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menampilkan sesuatu di atas setiap halaman. Kalau fasilitas footer untuk menampilkan sesuatu di bawah setiap halaman. Jadi kalau tercetak 5 halaman, di bawah setiap halaman itu halaman 1, 2, 3, sampai 5 itu mau ditampilkan apa? Ya. Bisa nama orang yang mencetak, ya, bisa tanggal, dan seterusnya. Dalam hal ini Bapak gunakan untuk menampilkan nomor halaman. Misalnya Bapak tampilkan di sebelah kanan. Ini untuk nomor halaman, ini tanda pagar crash, ya, hashtag kayak hashtag gitu. Tuh. Terus garis miring ini diketik dari papan ketik. Kemudian ini menyatakan jumlah halaman, ya. Biasanya ini tanda plus 2 kali. Tapi ini di Excel 2003 ini tidak ditampilkan dalam bentuk tanda plus 2 kali, tapi dalam bentuk kertas yang banyak, ya. Ini yang disusun banyak. Bisa tanda plus 2 kali, bisa dalam bentuk kertas dalam jumlah yang banyak. Diklik saja. Lalu oke. Nah, itu lihat. Ini jadi nomor halaman. Kemudian custom footer, untuk footernya kita gunakan untuk menampilkan nama pencetak. Biasanya nama pencetak itu hanya bentuk disingkat, ya. Nah, disingkat. Supaya ketahuan bahwa laporan itu siapa yang buat, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan gampang, ya. Lalu oke. Kemudian oke lagi. Ya, itu tadi batas dan seterusnya. Kemudian menentukan orientasi cetak. Menentukan orientasi cetak. Ini kurang page layout nih. Harusnya page layout dulu, baru orientation, ya, baru pilih. Page layout, orientation, kita pilih portrait. Ya, kalau landscape itu untuk tabel yang lebar, portrait. Nah, kemudian tentukan setting pengecilan. Ini kalau kamu lihat, ini ada garis putus-putus. Jadi dia kayak kesemutan, ini kayak ada semutnya. Berarti ini kalau dicetak 2 halaman, 2 lembar. Ini halaman di lembar yang pertama, ini yang di lembar yang berikutnya. Jadi tabel kita terpotong nih. Ini perlu kita perkecil supaya dia muat dalam satu halaman. Memperkecilnya di sini. Page layout, ya. Nih, ini ada width. Width-nya kita tulis 1. Kalau kita tulis 1, artinya mau selebar apapun tabel yang kita cetak, ini dia kita minta kepada Excel untuk dibuat agar pas 1 halaman. Akibatnya tabelnya akan mengecil dari 100% jadi 72%. Untuk tingginya bagaimana? Untuk tingginya dalam hal ini nggak masalah, ya. Tapi kalau mau diatur juga boleh, ya. Dibiarkan otomatis juga boleh, diatur juga boleh, terserah, ya. Misalnya Bapak atur jadi 1. Ini artinya sebanyak apapun baris ke bawahnya, kalau dicetak, tolong dipaskan menjadi apa? 1 halaman. Tapi harus hati-hati di dalam pengecilan ini. Misalnya nih, tabelnya lebar banget. Lebarnya itu kalau dicetak menghabiskan sampai 5 lembar. Ya, lebar dari 5 lembar kertas. Kalau kamu perkecil jadi 1, bisa. Akibatnya tulisannya kecil-kecil banget dan tidak terbaca. Nah, jadi harus hati-hati. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mencetak ke kertasnya, hidupkan printernya, pasang kertas, ya. Kemudian tekan Ctrl P, ya. Sudah itu ya tentukan yang mau dicetak itu halaman berapa sampai halaman berapa.
Kemudian kliklah apa? Ya, tentukan merek printernya dulu, maaf, tentukan merek printernya dulu, ya. Ini kebetulan waktu membuat video ini tidak ada printer yang terpasang, sehingga ini printernya sebagian besar adalah atau offline, tidak hidup ya. Anggap misalnya ini ready ya, jadi Bapak klik yang ini, baru tentukan nomor halaman, mau cetak halaman berapa sampai halaman berapa, sudah itu kliklah print, maka dia mencetak ya. Ini printernya nggak aktif. Oke, demikianlah tadi cara mencetak